Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Sorong memiliki tugas pokok dan fungsi yang berfokus pada pelayanan bagi masyarakat. Tugas dan fungsi tersebut mencakup segala hal yang berkaitan dengan pendataan penduduk, penerbitan dokumen kependudukan, hingga pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan warga negara. Ini berarti Disdukcapil bertanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh proses administrasi kependudukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepastian itu niscaya akan menciptakan tertib administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Sorong. Administrasi kependudukan menjadi hal yang vital sebab merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi pintu masuk bagi akses terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan partisipasi politik. Ketika hak atas dokumen kependudukan tidak terpenuhi, maka akan terjadi eksklusi terhadap masyarakat dari sistem pelayanan publik yang seharusnya bersifat universal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Disdukcapil Kabupaten Sorong menghadapi berbagai tantangan unik seperti kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah, literasi digital dan administrasi yang rendah, keterbatasan infrastruktur dan SDM, serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Inovasi pun hadir dan menjadi kunci penting bagi Disdukcapil dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Bagaimana peran inovasi di lingkup Disdukcapil supaya tercipta efisiensi dan efektivitas kerja, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen, serta kualitas data kependudukan? Lalu apa yang dilakukan Disdukcapil dalam mengemban misi mewujudkan basis data orang asli Papua di Kabupaten Sorong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewobok. Pak Kadis Dukcapil yang saya hormati, senang bertemu dengan Bapak di ruangan Labinov Sorong dalam edisi podcast Think Out of the Box di 2025. Senang untuk hadir karena Disdukcapil adalah salah satu OPD yang kiblat tugas dan fungsinya dampak pada pelayanan publik dan merupakan salah satu OPD yang wajib hukumnya memastikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sorong wajib mempunyai identitas dan juga proses pelayanan terus berinovasi. Bapak izin saya satu dua hal bahwa sebagai seorang kepala OPD, wajib hukumnya berkomitmen untuk membangun iklim inovasi. Inovasi yang dilakukan tidak sekedar wacana, tapi harus diimplementasikan. Izin komitmen Bapak sebagai kepala OPD dalam kaitan tugas dan fungsi. Belakangan dan sampai saat ini, inovasi apa saja yang pernah dilakukan, lalu mengapa dilakukan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Johan Meister Maran. Beliau ini adalah pamong inovasi senior yang ada di Kabupaten Sorong, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Salam Dukcapil dan salam inovasi. Tentunya inovasi yang ada di Dinas Dukcapil ini bukan hanya sekedar ide atau bukan sebatas ide atau rencana atau hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk aksi nyata menyentuh masyarakat dan ini berdampak pada pelayanan publik, di mana di Dinas Dukcapil sendiri merupakan layanan publik, dinas pelayanan publik di mana setiap ASN adalah pamong inovasi, mengabdi dengan ide, melayani dengan hati. Bahkan kami mempunyai moto memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Dan tentunya di Dinas Dukcapil ini kami sudah menciptakan suatu inovasi, diantaranya adalah kios kampung. Kios kampung ini adalah hasil dari hasil PIM 2 kami pada tahun 2021, di mana kios kampung sendiri ini adalah memberikan layanan administrasi kependudukan yang disiapkan di distrik, di mana manfaatnya sendiri itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat, baik yang ada di distrik maupun
yang ada di kampung-kampung. Dengan adanya kios kampung ini, di situ bisa meningkatkan cakupan perekaman, dapat meningkatkan peningkatan dalam rangka untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan, serta mengurangi beban masyarakat untuk datang langsung ke Dukcapil. Nah, inilah kami ingin inovasi-inovasi yang kami bangun ini bisa memberikan dampak langsung pada masyarakat. Bahkan kami ini menginginkan sekali bagaimana sih Dukcapil ini sepi tidak ada orang, tetapi layanan dokumennya itu bisa terpenuhi. Maka dengan hadirnya inovasi-inovasi seperti Kadopil Kuat yang juga kami ciptakan di Dukcapil, ini juga program layanan dalam dokumen kependudukan untuk mendukung hak pilih masyarakat dalam rangka untuk akte perkawinan maupun memberikan perkawinan kepada yang beragama Muslim, di mana Kadopil Kuat ini sendiri pada saat masyarakat selesai melaksanakan akad nikah, jadi kami langsung memberikan dokumennya yang rubah status. Yang tadinya mungkin statusnya belum kawin, bahkan kartu keluarganya kedua pasangan calon mempelai yang masih numpang kepada orang tuanya, maka pada saat itulah kami langsung memberikan dokumen perubahan status kependudukan. Selain inovasi kios kampung yang sudah disertakan dalam IGA pada tahun 2022, Disdukcapil tidak kehilangan momen. Ada inovasi yang tadi sudah disampaikan adalah inovasi Kadopil Kuat. Sertifikat atau akta nikah diserahkan pada saat akad nikah, dan juga bagaimana perubahan status kependudukan. Mungkin ada inovasi lain yang tahun 2024 sempat ikut dalam ajang inovasi tingkat pusat di Kemendagri, itu Tentara Sorong. Pelayanan terintegrasi data kependudukan dengan berbasis dokumen langsung dikirim ke alamat. Pelayanan yang tidak terakses datang ke kantor sebagai moto tadi, pelayanan dengan kasih, dan juga tidak perlu harus semua berbondong-bondong ke dinas. Semakin kita temukan bahwa Disdukcapil melahirkan ide-ide inovasi yang semakin menyentuh pada masyarakat. Bagaimana dengan keberlanjutan saat ini? Tentunya di tahun ini juga kami Tentara Sorong hadir sebagai inovasi yang terbaru, yang artinya ini merupakan program jemput bola yang terintegrasi, di mana tujuannya ini untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan baik KTPL, baik kartu keluarga, dan akte kelahiran dan akte kematian dalam rangka untuk memberikan hak-hak kepada masyarakat terkait dengan dokumen kependudukan. Dan Tentara Sorong juga pada saat ini kami telah melakukan pendaftaran secara online, di mana masyarakat itu tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil. Jadi masyarakat ini cukup ada di dalam rumah, ibaratnya cukup ada di tempat tidur, sudah bisa mengakses yang namanya dokumen kependudukan, baik secara akte kelahiran maupun kartu keluarga maupun KTP. Makanya nanti begitu nanti masyarakat sudah bisa mendaftar lewat online, nanti dokumen yang sudah diproses dan dokumen yang sudah dicetak nanti akan kami beritahukan kepada yang bersangkutan, apa memang kami kirim langsung ke masyarakat atau nanti akan kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dalam ini Gojek atau Ojek, untuk mengantar ke rumah-rumah. Ini yang sementara masih kami dalam tahap sosialisasi, bahkan sampai saat ini juga Kabit Inovasi masih ada turun ke lapangan. Makanya untuk kegiatan wawancara ini langsung saya ambil alih karena bidang inovasi sementara sekarang lagi turun ke lapangan. Baik, terima kasih. Sebuah keberlanjutan atau iklim inovasi OPD di daerah itu yang paling penting adalah komitmen. Terima kasih juga komitmen Pak Kepala Dinas dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sorong, dan komitmen sebagai Kepala OPD. Ingin juga kami tanyakan bahwa inovasi itu adalah
hal, strategi, gaya, pendekatan yang kreatif, pendekatan yang baru, berdampak bagi banyak orang, dan juga kebaharuannya yang sebelum dan sesudahnya akan bisa terukur. Sebuah konsekuensi yang terkait dengan keseimbangan anggaran itu juga penting. Ingin kami tanyakan, apakah inovasi-inovasi yang dilakukan di Disdukcapil ada kontribusi penganggaran yang dialokasikan atas kebijakan dari pimpinan OPD yang mendistribusi alokasi anggaran dalam proses pengembangan inovasi di Disdukcapil? Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus, dan tentunya kami selaku Kepala Dinas Dukcapil mempunyai komitmen yang besar. Dalam hal ini kami menyampaikan bahwa dengan adanya inovasi-inovasi yang sudah kami buat ini, itu sudah sangat-sangat efektif dan sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kami selaku pimpinan sangat berkomitmen terkait dengan anggaran. Semua itu kembali ke anggaran. Tetapi kami juga setiap tahunnya telah memberikan anggaran ke masing-masing bidang. Baik di bidang inovasi, baik di bidang Dabduk, baik di bidang PIAK, maupun di bidang kecapilan. Jadi setiap bidang, setiap tahun kami anggarkan berdasarkan program yang mereka berikan. Dan kami, Kepala Dinas ini hanya sifatnya sebagai monitoring terkait dengan anggaran-anggaran yang digunakan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di Dinas Dukcapil ini inovasi yang telah kami buat itu bukan sekedar ide atau bukan hanya sekedar wacana atau hanya bukan sekedar di atas kertas, tapi benar-benar inovasi ini hadir dalam bentuk aksi nyata. Mungkin suatu saat dari Pamong Inovasi Senior, daripada rekan-rekan semua, kami berharap bisa berkunjung ke Dinas Dukcapil untuk membuktikan apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Karena kita bicara inovasi ini adalah bicara perubahan, dan kami berharap inovasi-inovasi yang digagas oleh Labinop ini, saya mengharapkan supaya berkelanjutan sehingga setiap tahunnya apa yang menjadi visi misi Bupati Kabupaten Sorong bisa terwujud dengan hadirnya inovasi-inovasi yang baru yang telah digagas oleh Pamong Inovasi. Dalam melaksanakan tugas, salah satu tugas Baperlitbang, bidang riset, bidang penelitian pengembangan, data dan pelaporan, saya sendiri sebagai Kabid, dalam komitmen kami bahwa terus membangun iklim inovasi di Kabupaten Sorong dan terus membangun budaya inovasi. Yang disampaikan oleh Bapak Kadis, kami akan melakukan Muhnif tahun ini untuk melihat keberlanjutan, tetapi kami juga membangun advokasi di ruangan laboratorium inovasi, ruangan yang berpikir ada dalam ruangan tapi harus berpikir di luar ruangan. Maka tahun ini kami juga akan melakukan. Ada beberapa OPD yang kami sudah turun. Kami akan melakukan sinkronisasi kegiatan ini di tahun ini. Ada melakukan podcast, ada melakukan coaching klinik, ada melakukan bintek inovasi tematis, dan kami juga melakukan Monef, bagaimana OPD dalam komitmennya keberlanjutan. Kami juga dengan product learning dari PKN, PKP, PKA, itu terus kami akan kolaborasi memastikan bahwa itu adalah inovasi di Kabupaten Sorong yang menjadi tugas dan fungsi dari OPD yang mengutusnya sebagai mata rantai pekerjaan tugas dan fungsi yang harus dilakukan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis sesungguhnya sudah menjadi agenda dari Labinov, bidang dari Baperlitbang untuk menjawab itu. Ingin lagi Pak Kadis, harapan kita ke depan tingkatan sosialisasi dari inovasi-inovasi itu juga jadi penting. Pesan Pak Kapanbek BSKDN bahwa banyak inovasi yang sudah dilakukan di Kabupaten Sorong, tetapi pemenuhan evidence tingkat nilai kematangan ini menjadi penting. Dengan harapan Pak Kadis terus mendorong pada admin inovasi, pada kepala bidang untuk menyiapkan evidence dalam proses pelaporan. Karena inovasi yang ada ketika tidak didokumentasikan, tidak mempunyai sebuah catatan yang terekam dalam proses keberlanjutannya itu. Itu jadi yang penting yang kami sampaikan.
Terakhir, komitmen kepala daerah terus melakukan sebuah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pelayanan Disduk Capil itu menjadi hal penting, dan dalam kaitan dengan ini, tahun ini sebagaimana komitmen provinsi dan gubernur dan juga kepala Bupati Sorong bahwa tahun ini harus dengan database OAP menjadi hal penting. Langkah strategis apa yang sudah Bapak lakukan dalam menjawab hal yang menjadi substansi sehingga proses perencanaan dan penganggaran dalam konteks misalnya dengan sumber dana otsus berdampak pada masyarakat asli Papua. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Tentunya dengan adanya program pendataan yang telah diperintahkan langsung oleh Pak Gubernur, melalui Pak Bupati, bahkan kami selaku Dinas Dukcapil telah mengambil langkah-langkah terkait dengan pendataan orang asli Papua. Bahkan kami juga sudah mengumpulkan, bahkan kami juga sudah mensosialisasikan kepada seluruh tokoh agama, tokoh adat yang ada di Kabupaten Sorong, di mana data-data OAP ini harus sudah tuntas pada tahun 2025 ini. Dan tentunya manfaat data-data OAP ini bisa menjadi afirmasi. Yang pertama, bisa dijadikan sebagai dinas pendidikan, untuk kesehatan, BPJS, bahkan bisa digunakan sebagai afirmasi dalam rangka penerimaan TNI Polri dan ASN untuk terkhusus sudah kita OAP ini. Dan tentunya kami sangat merespon sekali dengan data OAP di tahun 2025 ini. Memang kami ini menjadi program yang harus saya selesaikan, yang harus tuntaskan terkait dengan data orang asli Papua ini yang ada di Kabupaten Sorong. Suka tidak suka, mau tidak mau, data orang asli Papua ini harus saya tuntaskan. Bahkan sekarang ini para kabid dan tim berjalan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Sorong, Dr. Joni Kamur. Mandatory spending dari rencana induk percepatan pembangunan Papua lalu melalui dana otsus itu adalah keberpihakan rakyat cerdas, sehat, dan berdaya. Konsekuensi daripada ini yang paling pertama adalah tadi yang disampaikan, database itu paling jadi penting, tolok ukur dalam kaitan dengan proses perencanaan. Terima kasih, sangat diharapkan karena ini menjadi sangat komitmen. Mudah-mudahan di tahun ini kita akan menemukan kevalidan data OAP sehingga dalam proses berlanjutan, karena dalam berinovasi itu salah satu indikator adalah proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis evidence atau data yang valid. Ini yang mengapa kami juga mengundang saat komitmen dari Kepala Disduk Capil hadir di podcast Labinov Sorong sebagai penanggung jawab dalam kaitan dengan data kependudukan pada makronya dan juga pada khususnya yang tahun ini menjadi skala prioritas, dan apalagi starting dari periode yang kedua Bapak Dr. John Gemuru SHMSI bersama Bapak Sutejo, bahwa mewujudkan masyarakat sejahtera, cerdas, sehat, inklusif dalam berdaya saing di Kabupaten Sorong. Sehingga ini yang menjadi harapan. Di akhirnya saya ingin Pak Kadis, inovasi yang hidup, bukan sekedar wacana. Dukcapil yang hidup tidak sekedar melaksanakan tugas rutinitas, tetapi harus mampu menciptakan inovasi yang berkelanjutan, menciptakan iklim dan mewajibkan ASN di Dukcapil yang berpikir kreatif dan inovatif dari sebuah habits yang sebelumnya yang bisa terukur, closing statement apa yang diharapkan, sehingga mendorong kami internal dalam proses pendampingan dan pengembangan inovasi ke depan, dan juga dari segi aspek perencanaan dan penganggaran ke depan semakin
mendorong berkolaborasi dalam proses pengembangan inovasi. Baik, terima kasih Pak. Tentunya kami bisa memberikan statement bahwa inovasi sejati itu bukan hanya soal teknologi, tetapi juga keberanian menghargai nilai-nilai lokal. Dan inovasi sosial dan budaya adalah jalan untuk melayani semua dengan adil dan bermartabat. Dan kami berharap mudah-mudahan dengan adanya inovasi-inovasi ini kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga kita Kabupaten Sorong. Dan kami berharap kepada Pak Anies Maran selaku Pamong Inovasi jangan henti-hentinya untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada rekan-rekan kita yang ada di OPD-OPD, dan tentunya pada saat-saat admin-admin ini untuk diperlukan, jangan segan-segan untuk memberikan saran, didikan, masukan, sehingga inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Sorong istilahnya itu tidak tidur. Dan mari kita sama-sama berkomitmen dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian. Sebagai host di siang hari ini, saya tutup dengan pantun untuk pencerahan tugas dan fungsi kita. Di siang cerah ini, burung di hutan terus bernyanyi. Cakep. Mentari bersinar di ufuk sana, Dukcapil Sorong terus berinovasi. Terima kasih. Bukan sekedar wacana. Naik perahu menuju Raja Ampat, Cakep. nikmati alam penuh pesona. Cakep. Pelayanan cepat di Kabupaten Sorong, bukti nyata bukan hanya kata. Luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya.